Halo saudara-saudaraku, ketemu kembali dengan saya Hairudin Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi pengalaman tentang seluk-beluk meditasi. Kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana kekuatan pikiran. Pikiran yang memiliki kesadaran yang dalam akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Kali ini kita akan mendiskusikan bagaimana hubungan pikiran dengan jiwa. Kita tahu bahwasanya kita terdiri dari fisik, pikiran, jiwa, dan ruh. Nah, sekarang kita akan berbagi pengalaman tentang bagaimana hubungan jiwa dengan fisik. Ide mula penggalian ini terpikir ketika apa benar ya Tuhan itu adil gitu. Lama sekali, tahun 90-an saya terpikir itu. Kenapa saya lahir sebagai anak seorang, ya begitulah, tinggal di desa. Sementara pada detik yang sama, ada anak-anak lahir sebagai anak presiden, sebagai anak raja, sebagai anak pengusaha, sebagai anak. Pada detik yang sama, terjadi perbedaan yang begitu banyak. Ada apa sesungguhnya? Terbesit di pikiran kala itu bahwasanya barangkali Tuhan tidak adil. Tapi setelah saya beranjak lebih jauh, saya rujuk dengan eksistensi Tuhan dalam sifat dan namanya. Aku Maha Adil, berarti saya salah berpikir ketika saya menyatakan bahwasanya Tuhan tidak adil. Dicari rujukan, dicari, akhirnya ketemu sebuah pernyataan bahwasanya kelahiran kita ini adalah karena konsep kasih sayang Tuhan untuk memberi kesempatan kepada kita memperbaiki masa lalu kita. Memperbaiki apa yang pernah kita perbuat. Konsep-konsep ini mungkin susah kita terima. Ada beberapa kalangan yang tidak menerima konsep ini. Kelahiran kembali. Gitu. Tapi saya meyakini itu. Terkait dengan jiwa, saya pernah berdialog dengan jiwa. Dan saya kebetulan, mohon maaf, diberi anugerah untuk bisa bicara dengan siapa saja melalui channel ini. Bukan melalui mimpi, bukan melalui rasa, bukan apa, tapi fisik. Fisik dengan fisik saya bisa berbicara. Tentu diwakili oleh fisik juga. Gitu. Nah, terkait diskusi saya dengan jiwa, saya sudah post di Facebook dan saya sudah tulis dalam buku saya. Jadi konsep siapa itu jiwa, bagaimana itu jiwa, saya pikir bisa dilihat di sana. Tapi kita sekarang akan mendiskusikan bagaimana hubungan jiwa dengan pikiran. Ketika primordial telah disepakati, maka lahirlah manusia baru yang diawali dari janin, pertumbuhan sel, dan seterusnya. Ketika melahir kembali itu, berapa persen sebetulnya jiwa bisa mengendalikan pikiran? Ketika belum dilahirkan, 100%. Tapi ketika lahir, sekian persen. Arti sekian persen itu tergantung kepada perbuatan masa lalunya. Tentu berbeda lah setiap manusia. Katakanlah, tapi ini candaan saja. Nggak mungkin lah kita yang lahir dari orang tua yang begitu susah sama dengan orang tua yang begitu berkecukupan. Tapi itu hanya sebuah cerita-cerita. Tapi prosentasi itu bisa bertambah berikutnya, bisa berkurang. Jadi jiwa itu akan menjalani kehidupan melalui badan fisik. Maksud badan fisik ini yang saya maksudkan adalah fisik. Fisik secara fisik lah. Ada anggota tubuh, ada indera, dan pikiran. Ada yang menggerakkan fisik itu. Jadi fisik ya kesadaran fisik, pikiran mempunyai kesadaran pikiran, dan fisik dan pikiran, penyatuan fisik dan pikiran ini yang saya maknai sebagai kehidupan. Ketika dia berdiri sendiri, fisik berdiri sendiri, pikiran berdiri sendiri, saya menyatakan sebagai hidup.
karena dia tidak punya kesadaran untuk berkehidupan. Ketika berpadu antara pikiran dengan fisik, maka saya sebutnya sebagai badan tubuh yang bisa menjalani kehidupan, bukan hanya sekedar hidup. Nah, berikutnya, siapa yang menjadi kesadaran pikiran dan fisik? Terkait dengan diskusi kita kali ini, pikiran dan jiwa, maka bagaimana hubungan kesadaran fisik dengan jiwa? Selalu kita analogikan sebagai sopir mobil, majikan, dan pemilik mobil dan seluruhnya itu. Jadi pikiran itu adalah penggerak mobil yang akan membawa majikan untuk bergerak kemana saja. Siapa majikan? Itulah jiwa. Sopir adalah penggerak mobil itu. Mobil itu siapa? Fisik. Kira-kira analoginya demikian. Nah, ketika kesadaran pikiran tidak bisa meraih kesadaran jiwa, maka pikiran akan berkesadaran pikiran. Berpadu dengan kesadaran fisik, maka produknya adalah produk minat akan keduniawian, kebendaan. Eksistensinya dinilai dari, alat ukurnya dinilai dari keberadaan, kepemilikan harta benda, jabatan, dan pangkat. Itu goalnya. Banyak kita yang demikian, tapi ya begitulah konsep keseimbangan itu. Nah, ketika kesadaran ini sudah mampu memiliki kesadaran jiwa, maka akan berubah semangatnya. Tujuan jiwa diturunkan agar memperbaiki apa yang pernah dilakukan jiwa melalui badan fisik. Jadi oleh sebab itu jiwa juga sebetulnya agak setengah mati juga mengatur fisik. Tapi ada jembatannya, ada ruh di sana. Bagaimana hubungan jiwa dengan pikiran ketika jiwa tidak mampu mengendalikan pikiran? Ada rasa. Rasalah yang akan menjembatani. Ada juga konsep pendamping dan pembimbing. Jadi intinya bisa terjadi pikiran dikuasai benar-benar oleh kesadaran jiwa. Karena ada pendamping, pembimbing, ada rasa yang akan menyolek-nyolek pikiran. Fisik tentu tergantung kepada pikiran. Nanti kita bicarakan pada episode berikutnya bagaimana hubungan fisik dengan pikiran. Jadi awal mula jadi pikiran itu berkesadaran sangat tergantung kepada pendidikan, pengajaran, dan asupan makanan ketika usia 0 sampai 9 tahun. Malah mas dalam kandungan juga harus dilakukan itu sebenarnya. Dilakukan pendidikan-pendidikan, pengajaran-pengajaran. Jadi di mana dilahirkan juga menentukan siapa orang tuanya, di mana tinggalnya, bagaimana posisinya. Itu juga menentukan karakter berpikirnya nantinya. Maksudnya cara dia berpikir nantinya, cara dia melihat sesuatu nanti. Sangat tergantung. Asupan makanan menjadi penting ketika sel butuh makanan yang betul-betul dikehendaki oleh sel. Contoh sederhana, makanan yang tidak organik, tidak dikelola dengan alami, di dalam tubuh kita ketika kita makan dan dia berlebih, dia tidak keluar. Contoh begini, kita akan makan jeruk yang diharapkan mendapat vitamin C dari jeruk. Ketika kita makan jeruk yang organik dan jeruk itu berlebih vitamin C-nya buat tubuh kita kala itu, maka vitamin C yang berlebih itu keluar, terbuang. Organik, yang non-organik, maksud saya yang non-organik, ketika kita berlebih makan vitamin C-nya itu, vitamin C yang berlebih dari jeruk yang kita makan itu tidak terbuang.
Akhirnya terjadi radikal bebas di sana. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan, terutama pendidikan terkait apa pendidikan masa kecil itu, masa di bawah 9 tahun itu, dari 0 sampai 9 tahun itu. Komunikasi. Nah, ketika dia tumbuh kembang selnya dan mentalnya terampas oleh kita orang tuanya, maka kedepannya dia akan sulit untuk berkesadaran jiwa karena dia terbelenggu dengan kesadaran fisiknya. Sulit sekali. Ada peluang ketika kita gagal di pendidikan orang tua, pendidikan rumah tangga, ada sekolah memang. Ada sekolah, nah gurulah yang akan bisa memperbaiki ini seyogianya. Tapi leluhur kita sudah menyiapkan itu semua sebetulnya. Ketika kita gagal di rumah, ada pendidikan, sekolah, TK, segala macam. Berikutnya ada lagi pembentukan karakter ini yang disiapkan oleh leluhur kita, pramuka. Selain pramuka ada lagi Karang Taruna, ada lagi PKK, ada lagi koperasi. Sebetulnya ada semua, cuman masalahnya apakah kita paham bahwasanya masalah terbesar itu adalah di bawah 9 tahun. Stunting oke, tapi tidak menyelesaikan masalah karakternya. Jadi jiwa amat sulit ketika karakter itu terbangun sudah terlalu terampas hak tumbuh kembangnya. Saya pernah melakukan riset dari 1.000 orang, saya tanya, akurkah dengan keluarga kandung? 900 lebih menyatakan tidak. Apa penyebabnya? Terbangunnya sifat iri karena kita tidak tahu anak itu sudah merasa diperlakukan adil atau tidak oleh kita. Kita harus tanya kepada anak itu, sudahkah ayah merasa melakukan keadilan terhadap kamu? Harus sering-sering ditanya itu. Karena keadilan menurut kita belum tentu sama dengan keadilan menurut mereka. Karena apa? Ada tumbuh kembang jiwanya, bukan jiwanya, ada tumbuh kembang mental yang terkait dengan nafsu, akal, egonya. Belajar mereka, akal, nafsu, ego itu lagi belajar juga, rasa juga belajar. Itu masalah terbesar sebetulnya. Nah, jiwa sendiri ketika dia merasa tidak bisa mengendalikan pikiran, tersakiti sebenarnya. Terlukai dia. Bukan luka seperti fisik, bukan tersakiti, sakit seperti kita demam dan segala macam, bukan. Tersakiti. Terlukai. Itu yang menjadi masalah, yang menjadi rumit semuanya. Kita memang harus meneliti yang lebih dalam tentang keadaan jiwa dan pikiran fisik ini. Kalau tidak, ya terus kita berkutat dengan persoalan-persoalan yang aneh-aneh gitu. Nah, disinilah spiritual bisa mengungkap itu sebenarnya. Karena spiritual bisa masuk ke dalam dan bisa berdiskusi dengan apa itu pikiran, apa itu jiwa, apa itu nafsu. Kita bisa berdiskusi dengan mereka. Spiritual bisa melakukan itu. Fisik tidak bisa melakukan itu. Maksudnya sains yang kita kenal itu tidak bisa melakukan itu. Terus ada kadang-kadang kita merasa ada yang berbicara dalam diri kita. Pikiran menyatakan ada yang bisikin gua nih. Siapa sebenarnya itu? Pengajaran-pengajaran menawarkan itu sebagai guru mursyid, sebagai akunya aku, sebagai jati diri, sebagai nurani yang terdalam, dan macam-macam. Tapi sebenarnya jiwalah yang berbisik kepada pikiran melalui rasa. Jadi akunya aku itu adalah kesadaran pikiran. Sesungguhnya. Memang kalau kita analogikan, kita bisa melakukan 3 hal. Berpikir, berucap, dan berbuat. Ketika kita tertidur,
maka yang menjadi akunya aku adalah badan fisik kita. Nanti kita lihat, kenapa kita tidur tiba-tiba ada nyamuk menggigit kita, kita bisa menepuk, padahal pikiran tidak berkesadaran. Nanti dalam episode berikutnya kita akan buka itu. Ketika kita sadar seperti begini, pikiran kita lah yang menjadi akunya aku. Nah, pikiran itu tergantung kesadarannya. Kesadaran yang mana yang menjadi kesadaran pikiran? Ketika kesadaran pikiran menjadi kesadaran pikiran hanya kesadaran pikiran, ya cenderung kita jahatlah. Jadi jahatlah Khairuddin Lubis. Jadi sebetulnya aku yang sesungguhnya diharapkan dalam keadaan kita sadar itu siapa? Akunya aku adalah jiwa itu. Jiwa yang bisa mengendalikan pikiran untuk melakukan apa, berbicara apa. Itu hubungannya. Sangat erat sekali. Sesungguhnya tak bisa dipisahkan. Nah, ketika jiwa tidak mampu mengendalikan pikiran dan malah lebih parah dari kehidupan sebelumnya, berarti kita turun pangkat. Mungkin mati kita bukan menjadi siapa, tapi menjadi apa. Jangankan kita mencapai takdir. Untuk mati menjadi siapa pun masih berupaya dengan keras. Karena kenapa? Jiwa tidak bisa mengendalikan pikiran. Pikiran sebagai fisik, ya dia enak-enak aja. Apalagi pikiran dilengkapi dengan kehendak bebas dan daya hayal. Ada power yang luar biasa di setiap selnya. Ada nafsu yang nggak pernah kenal baik buruk. Ada ego yang keduniawiannya juga kuat, spiritualnya juga kuat, lebih militan. Akal tergantung kebutuhan pikiran melalui kesadaran pikirannya. Jadi kira-kira hubungan jiwa dengan pikiran sedemikian rupa. Jiwa akan mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan oleh pikiran melalui badan tubuh. Dan jiwa tidak mati bersama matinya fisik. Fisik akan hancur lebur. Tapi jiwa tidak akan mati. Dia akan terus berevolusi sampai dia mampu mencapai takdir awalnya. Yang merupakan kehendak Tuhan. Jadi kita memang harus selalu diamlah sebentar, hening sebentar, berpikir kesadaran yang mana yang sedang mengendalikan pikiranku. Kesadaran yang mana yang mengendalikan pikiranku. Tapi ketika kita tegak dia dengan kebenaran dan memegang teguh iman kita, ya kalaupun melenceng, nggak melenceng jauh-jauh lah. Seperti naik sepeda lah. Kadang-kadang kita ke tengah, kadang-kadang kita ke pinggir. Usahakanlah untuk on the track. Itu yang harus bisa upaya-upaya. Tapi upaya-upaya itu akan sulit dilakukan ketika kita tidak paham mekanismenya. Tidak paham fungsi unsur-unsur tubuh kita. Makanya meditasi itu gampang meditasi. Asal kita paham tentang unsur-unsur kita. Makanya saya membuat dalil-dalil sendiri supaya mudah kita mengertinya. Karena sulit sekali kalau kita nggak paham benar. Kemarin di Facebook saya tanya, ada seseorang menyatakan cerita tentang aku. Saya tanya, apa yang Anda pahami tentang aku? Siapa itu aku? Jawabnya, ya aku itu saya. Saya itu siapa? Saya itu ya saya, diri saya, tubuh saya. Saya tanya lagi, bagian yang mana aku yang sebagai saya itu atau sebagai aku itu? Nggak terjawab. Kita mestinya bisa jawab sampai kapanpun pertanyaannya kita akan menyatakan akunya aku itu adalah pikiranku ketika kita sadar. Nah, menjadi kesadaran yang menjadi akunya aku ketika kesadaran melepaskan kesadaran pikirannya menjadi kesadaran lebih tinggi, kesadaran jiwa dan kesadaran ilahi. Jadi sesuatunya itu harus detil, harus jelas, harus terdalilkan. Ketika ini tidak terdalilkan, maka kita akan ya saya nggak tahu ya. Kita akan ya begitulah.
kita nggak paham apa. Setiap hari kita bawa, setiap hari kita pakai, tapi kita nggak paham. Bagaimana memaknainya, bagaimana memahaminya. Saya pikir hubungan jiwa dan pikiran sampai di sini, saudara-saudaraku. Besok kita akan diskusikan bagaimana hubungan fisik dengan pikiran. Sampai jumpa, tetap sehat dan bahagia. Ayo meditasi.